واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى ثباته لكل هول من الأول مقتحم يا رب بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bandala asra dzil hijjah bitad'ibi ujurul ibadat faman kana kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah kana lahu bi kulli khatwatin asru hasanat wa muhiya anhu asru sayiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mujidul mu'limul makhluqat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu raghaba ummatahu fil udhiyati wa a'malis shalihat wa ala alihi wa sahbihi mahtalafatil ayyam was sa'at amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna syahrakum hadha syahrun 'azim syara'a fihil udhiya rahmatan li ibadihi al-muhibbina bil qurbat fanharuha wa'tanimu jami'a fadailaha qabla al-fawat amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para jamaah taklim yang insyaallah seluruhnya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang Allah sendiri firmankan bahwasanya kamu sekalian atau kita sekalian diberikan kenikmatan yang sangat banyak, sehingga saking banyaknya nikmat Allah kita tidak mampu menghitungnya satu persatu. Namun ada nikmat-nikmat Allah yang sangat agung dan sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mengiringi itu keduanya adalah nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur. Maka dengan nikmat-nikmat itu tersebut dan nikmat-nikmat yang tidak Al-Fakir sebutkan, maka sepantasnya dan wajarnya ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
selalu bersyukur kepada Allah, karena sebagai persyaratan penghuni surga adalah qalbunya dan lisannya selalu bersyukur kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, Allah Rabbul Jalil Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, nikmat-nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah sesuai janji Allah, dan janji Allah itu tidak diingkari dan tidak meleset. Siapa saja yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, siapa yang kufur ingkar kepada nikmat Allah akan diazab dengan azab yang pedih. Maka untuk menghindari azab Allah, mari bersama-sama kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, di sisa umur kita ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal jariyah, pundi-pundi perbekalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cepat atau lambat kita pasti akan menyusul orang-orang tua kita, menyusul guru-guru kita, kakek nenek kita, atau orang-orang yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja orang yang cerdas, orang yang pandai, adalah orang yang selalu mempersiapkan bekal takwa kepada Allah untuk menghadap Allah, tentunya dengan harapan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan, sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada man yusolli alaihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusolli alaihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma khalaqallahu bis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma khalaqallah. Kita berharap salawat kita sejumlah bilangan manusia yang selalu bersalawat di muka bumi ini, dan kita berharap mudah-mudahan salawat kita kepada Rasulullah sejumlah bilangan orang-orang yang lalai tidak bersalawat kepada Allah, dan kita berharap pun jumlah salawat kita sejumlah bilangan makhluk-makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi dan di antara keduanya, itu pun masih kurang. Kita berharap mudah-mudahan salawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sejumlah bilangan yang hanya Allah yang maha mengetahuinya, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui menjadi umat Rasulullah, dan kelak kita akan mendapat syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Lalu pelajaran kita pada minggu atau hari Rabu yang lalu tentang masalah di mana perbuatan yang halal
namun dibenci oleh Allah adalah tolak, bercerai. Itu pelajaran yang lalu. Lalu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu an, atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Rahul Baihaqi an Jabir. Jamaah sekalian yang berbahagia, Jibril datang kepada Rasulullah. Antani Jibril faqala, maka Jibril berkata, ya Muhammad, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, mau berbuat apa saja, hidup sesukamu ya Muhammad, fa innaka mayyitun. Tapi ada kelanjutan hadis ini, maka sesungguhnya engkau mayyitun, bakal mati. Kita disuruh hidup sesuka di dunia, tapi wahai jamaah Masjid Jami'ul Ikhlas, kamu hidup sesuka kamu di muka bumi ini, tapi ingat, kamu bakalnya mati. Manusia ini kita bakalnya mati. Maka orang yang ingat kematian, hidupnya itu pasti terkontrol dan terkendali. Dia akan timbang-timbang perbuatannya, apakah ini mendapat ridha Allah atau mendapat murka Allah. Itu orang kalau ingat mati. Makanya beruntung sekali orang yang selalu ingat kematian. Orang yang ingat kematian, dia akan selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang ingat kematian, dia akan selalu ibadah kepada Allah. Orang yang ingat mati, dia akan selalu baik kepada sesama, baik kepada keluarganya, baik kepada familinya, baik kepada saudara-saudaranya, karib kerabatnya, handai taulannya, dan baik kepada lingkungan sesama di mana dia tinggal. Itu orang yang ingat mati. Beda sama orang yang gak ingat mati. Hidupnya benar-benar tidak terkendali. Dia tidak lagi memikirkan orang itu suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Allah ridho atau tidak ridho, karena dia gak ingat mati. Yang gak ingat mati pun akan mati. Nah ini rem bagi kita. Jadi hidup ini ada batasnya. Hidup ini ada finishnya. Rambut sudah mulai memutih, gigi sudah mulai copot, mata sudah mulai lamur. Ya, kalau sudah mulai seperti ini, makan pun dipilih-pilih. Ya. Makan tahu semur,
yang empuk-empuk, umur, pedas-pedas udah nggak doyan, dingin udah nggak cocok di perutnya, jengkol yang dulunya enak ngebet di perut, duren takut belinya, takut makannya, dua-duanya takut. Nah, kalau orang sudah seperti itu, dia akan ingat kematian, maka akan timbul energi yang positif. Dia ibadah kepada Allah. Kalau ketemu orang dia baik, dia tersenyum, dan kalau berkata-kata tidak menyakitkan, tidak bisa membantu dengan materi, tapi dia tidak menyakiti dengan kata-kata. Wa habib masita fa innaka mubarikuh. Cintai apa yang kamu suka dan kamu cintai. Sayangi orang yang kamu sayangi. Cintai apa saja yang kita cinta, kita senang. Yang cinta dengan rumah, mencintai rumahnya boleh. Cinta dengan kendaraannya, senang dengan kendaraannya boleh. Cinta dengan hobinya boleh. Dan semua apa yang di dunia ini yang kita senangi, tapi ujungnya fa innaka mufariquh, kamu itu bakal berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai. Kadang yang mencintai meninggalkan, atau yang dicintai meninggalkannya. Berpisah dengan hartanya, berpisah dengan hobinya. Enggak selamanya kita itu memelihara hobi kita. Yang senang burung, main dengan burungnya. Yang senang mancing, main dengan pancingannya. Yang senang olahraga, main dengan olahraganya. Tapi semuanya itu akan berpisah. Ini kalau kita tahu dan kita sadar, kita akan selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun gair mahdoh. Wa'mal ma'syita fa innaka majziyun bih. Kerjakanlah apa yang kamu suka, berbuat sesuka kamu di muka bumi ini. Mau sholat boleh, mau enggak sholat boleh. Mau maksiat kepada Allah boleh, enggak maksiat kepada Allah boleh. Tapi apa perbuatan kita? Fa innaka majziyun bih. Apa yang kita kerjain di muka bumi ini dicatat oleh dua malaikat yang nanti akan kita pertanggungjawabkan, baik di alam barzah maupun di alam akhirat. Bahkan sebelum di alam barzah, kalau kita melanggar tata krama adat istiadat manusia, kita pun di dunia sudah bertanggung jawab. Lebih-lebih yang menakutkan di alam barzah hanya sendiri kita. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Wahai jamaah sekalian, ketahui bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu terletak qiyamuhu bil lail, salat sunnah tahajud dan memperbanyak qiyamul lail. Bangun malam salat, bangun malam baca Quran, bangun malam istighfar. Menjelang subuh istighfar yang banyak. Ya, di waktu-waktu sahur, di waktu sepertiga yang akhir setelah qiyamul lail, baca Quran, baca memuji Allah, tasbih, zikrullah, tahlil, wirid-wirid yang baik-baik,
dan banyak baca sholawat di waktu-waktu mustajabah. Dan ini yang membuat manusia mulia. Jangan diikutin aja tidur, bangun-bangun subuh kesiangan, rugi. Dan kalau kita subuh kesiangan sudah merasa rugi, berarti iman kita mulai baik, mulai bertambah, mulai bagus. Tapi kalau sudah tidak sholat subuh berjamaah, bangun kesiangan, tidak ada perasaan menyesal, tidak ada perasaan yang kurang, keimanan kita perlu dipertanyakan. Wa izzuhu istighnahu 'anil nas, dan kemuliaan orang beriman istighnahu 'anil nas, dia cukup kaya, cukup semua-muanya dari kebutuhannya kepada manusia. Dia cukup aja, padahal nggak cukup. Dia nggak kurang, padahal kurang. Jadi kesulitannya itu enggak ditumpahkan kepada manusia. Dia hanya mengeluh di sepertiga malam yang terakhir menjelang sholat sunnah fajar atau sholat subuh. Dia munajat kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni Allah, diberikan rahmat oleh Allah, keluarganya diberikan hidayah, ditetapkan iman Islamnya, diberikan istiqomah, mudawamah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman umat Rasulullah ini harus dikerjakan. Jadi kita ini bakalnya wafat. Kalau wafat itu siapa yang kita tinggalkan dan meninggalkan apa dan apa yang kita bawa. Yang kita bawa iman Islam, amal soleh, berharap mendapat rahmat, mendapat ampunan Allah. Lalu yang kita tinggalkan adalah generasi yang bertakwa, generasi yang beriman kepada Allah, generasi yang mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kuat iman Islamnya, kuat ekonominya yang ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Lalu mencintai sesuatu, jangan sampai ke dalam kolbu, jangan sampai membuat sesuatu yang berpisah dari kita, membuat kita sakit, membuat kita itu tidak bergairah. Memang orang yang ditinggal atau orang yang meninggal akan merasa kehilangan. Ditinggalkan orang yang dicintai, ketinggalan, kehilangan barang juga sama, ya. Maka ini kuncinya, apa saja di muka bumi ini akan berpisah. Jangankan orang, nyawa kita pun akan berpisah. Dan pekerjaan kita harus standar menurut Allah dan standar menurut Rasulullah. Boleh enggak menurut syariat Islam? Halal apa tidak gitu. Dan semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Seorang suami dimintakan pertanggungjawabannya bagaimana menjadi seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang pimpinan, seorang anak buah, dipinta pertanggungjawabannya. Dan satu-satunya kemuliaan orang-orang beriman adalah qiyamul lail. Maka perbanyak sholat-sholat sunnah. Siapa yang ingin masuk surga dengan pintu duha, berarti paginya sholat duha, ya. Bukan hanya sekedar minta rezeki,
tapi memang ingin masuk di pintu surga yang bernama pintu duha. Siapa yang ingin masuk surga di pintu puasa, ya, orang-orang yang berpuasa ada pintunya, dia banyak puasa. Ya, pokoknya Quran jangan ditinggalkan baca, jangan bercerai sama Quran setelah udah Ramadan lewat. Ini kita bercerai sama Quran. Ya, dibaca Qurannya, dideresin. Sudah tua baca Quran yang banyak. Bisa enggak sebulan itu hatam 5-6 kali? Ya. Kalau sulit taulah dan baca Quran itu luar biasa. Orang-orang yang baca Quran itu akan diberikan ketenangan oleh Allah dan akan diberikan kemudahan apa saja yang dia hajatkan, dikabul semuanya keinginan-keinginannya. Jadi jemaah sekalian itu seperti itu. Dan pada saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah, di mana kita dianjurkan untuk berkurban. Udhiyah itu yang bernama kurban, hiya mayyudbahu aw yunharu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahri, wa hiya sunnatun kifayatin, ay idza fa'alaha wahidan min ahlil baiti saqatat anil baqin ala kulli muslimin mukallafin yamliku thamanaha zaidan an hajatihi wa hajati man ya'uluhum yawma idin nahri wa ayyam tashrik wa la yajuzu li sahibiha ay ya'kula minha illa idza kanat tatawuan. Jadi yang namanya udhiyah kurban itu adalah perkara atau barang yang disembelih ya, jelasnya disembelih minan na'amin dari hewan, binatang, sampai kerbau, kalau di Arab onta. Kita ini sampai kerbau, kambing. Apa niatnya? Taqarruban ilallah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala fi ayamin nahri, di dalam hari-hari nahar. Wahia sunnatun, hukumnya sunnah bagi orang yang mampu, tapi hukumannya berat sekali bagi orang yang mampu lalu tidak kurban. Mampu dia, uangnya banyak, tapi dia tidak berkorban, ini bahaya. Dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Siapa yang rezekinya luas enggak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Rasulullah. Untuk siapa kesunahan itu? Untuk setiap muslim yang mukallaf, yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban. Kalau duitnya dikit, ya enggak ada kesunahan, enggak ada kewajiban membeli. Ya, kalau duitnya banyak, kebutuhan rumah tangganya udah beres, kebutuhan keluarganya beres, dia dianjurkan berkurban. Siapa yang tidak berkurban, rezekinya banyak, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Nauzubillah. Maka masih ada kesempatan jamaah yang punya uang